Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah bi yaumina hadha ila yaumil ba'si wan nahdah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Idul Adha, jamaah salat Idul Adha, masjid jami taman surga yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hambaku ingin menghitung nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha. Niscaya kalian tidak akan bisa sanggup untuk menghitungnya. Aku tidak memerintahkan kepada kalian untuk menghitung segala nikmatku, tapi yang aku inginkan kepada kalian adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia seperti kalian. Aku inginkan agar kalian semuanya bersembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin, jamaah salat Idul Adha, Masjid Jami Raudhatul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di satu bulan yang mulia, bulan yang agung. Daripada perintah kurban yang dimotori atau yang diperintahkan awal mulanya adalah kepada Nabiullah Adam alaihissalam atas putra beliau yang bernama Habil dan Qabil. Yang kemudian salah satu daripada kurban yang diterima adalah kurbannya Habil, yang kemudian kurban daripada kurbannya Qabil tertolak. Dan saat itu Habil mempersembahkan hasil panennya dan seekor kambing gibas yang sangat cantik, indah dan gagah. Dan keesokan pagi harinya, sebelumnya diletakkan dua kurban itu di atas masing-masing gunung di antara keduanya. Kemudian perintah Nabi Adam, wahai Qabil dan Habil, coba kau lihat kurbanmu. Siapa di antara kurban kalian yang hilang, itulah kurban yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Lalu keduanya bergegas menuju dua gunung yang mereka sudah persembahkan masing-masing kurbannya yang mereka diperintahkan oleh Allah atas perintah Nabi Adam alaihissalam. Yang terjadi saudara-saudara, pada saat mereka menemui daripada persembahannya, ternyata kurban persembahan yang diterima Allah itulah kambing atau gibas yang dipersembahkan dahulu oleh Habil, putra daripada Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau ditanya siapa manusia yang pertama kali berkurban di atas muka bumi, jawabannya adalah Nabi Adam atas menitahkan perintah kepada putranya Habil dan Qabil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Ibrahim, saudara-saudara, sosok Nabi yang memperoleh gelar sebagai Abul Anbiya ataupun gelar Khalilullah, orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imannya luar biasa hebatnya, loyalitasnya kepada agama sungguh menyaingi seluruh makhluk manusia yang ada di muka bumi. Kedermawanannya saudara-saudara bukan hanya menjadi sanjungan bagi manusia, tapi seluruh makhluk langit
malaikat terutama menyanjung, memuja, memuji daripada kedermawanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim dalam tiap-tiap tahun berkurban. Sebelum dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail, beliau berkurban atau menyembelih 1000 ekor kambing, kemudian 100 ekor sapi dan 100 ekor unta. Kalau dirupiahkan tiap-tiap tahun itu Nabi Ibrahim berkurban, kurang lebih ada 13 miliar kalau uangnya kita rupiahkan. Itulah konglomerat di zaman itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu pun beliau masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail. Mungkin barangkali kalau kita seperti Nabi Ibrahim, kita akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa saya ya Allah dengan harta benda yang kau titipkan semua? Tiap tahun 13 miliar telah saya persembahkan untuk kurban. Lantas kau tiba-tiba memerintahkan kepada saya untuk menyembelih anak yang saya sayangkan. Mungkin kita seperti itu saudara-saudara. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Beliau memperoleh gelar daripada Khalilullah karena benar-benar cintanya sejati dan murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah membantah akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menguji kali keduanya daripada sesudah beliau berkurban dengan 13 miliar uang yang beliau habiskan tiap tahun untuk kemudian diwajibkan atau diperintahkan oleh Allah sebagai ujian iman terberat, yaitu untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Idul Adha Masjid Raudhatul Jannah, Masjid Taman Surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah penyembelihan saudara-saudara. Lalu diikatlah tangan Ismail, kemudian ditutup kedua matanya. Allahu Akbar. Luar biasa dahsyatnya perjuangan ataupun pengorbanan kedua hamba-hamba Allah yang luar biasa dahsyat keimanannya, disertai dengan ibunya Hajar radhiyallahu anha. Ketiganya orang ini adalah orang-orang yang taat karena Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tawar-menawar akan ketaatannya. Lain halnya dengan kita. Kita kalau diperintahkan untuk ibadah, kita selalu alasannya malas, alasannya bosan dan lain-lain sebagainya. Apalagi ketika kita diuji susah, saudara-saudara, lalu kita kadang-kadang memaki-maki Tuhan. Ketika kita sedang asyik masuk ibadah, rajin bersedekah, tiba-tiba hidup susah, kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya iman kita terkadang rapuh, setan terkadang bersarang di dalam diri kita. Karena kita maunya senang, hidup maunya bahagia, ketika diuji susah, kita seakan-akan mengatakan kalau Allah itu jauh kepada kita. Padahal saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin, kalau kita bercermin kepada para nabi, tidak ada kehebatan, kesusahan, penderitaan yang maha dahsyat yang bukan lagi dialami oleh manusia biasa, tapi oleh Nabi Isa dan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Isa sampai beliau diangkat ke langit, beliau tidak pernah punya rumah sama sekali, bahkan tidak memiliki istri. Bukankah itu orang yang paling miskin di antara sekian orang yang banyak orang yang miskin? Begitu pula Nabi Ayub, bekas konglomerat pengusaha anggur yang luar biasa. Allah takdirkan menjadi orang yang miskin, bukan hanya miskin harta, tapi beliau ditempa atau mengalami musibah penyakit yang mengerikan, lebih hebat daripada penyakit diabetes, lebih hebat daripada penyakit lepra ataupun kusta, bahkan lebih hebat daripada penyakit-penyakit yang dialami oleh manusia seperti kita. Itulah Nabiullah Ayub alaihissalam. Tapi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa, dahsyat dan hebatnya. Jadi saudara-saudara, kalau kita sedang sulit ekonomi, kita sedang berpenyakit, jangan pernah menentang Allah. Apalagi kita berkeluh kesah kepada orang lain, Allah marah kepada kita saudara-saudara. Allah telah lebih dulu berkata, wahai manusia, para hamba-hamba, engkau aku ciptakan dari bangsa yang mulia ketimbang makhluk-makhluk yang lain. Dari malaikat engkau paling mulia.
Ujian demi ujian. Kalian aku berikan ujian hanya 1% daripada 100% ujian yang aku adakan di atas muka bumi. 99% ujian yang sangat amat dahsyat aku berikan kepada kekasihku, orang yang paling aku cintai, para nabi dan para rasul. Begitulah saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Lalu saudara-saudara, peristiwa yang sangat memilukan dan menyedihkan. Siapa di antara orang tua yang berani menyembelih atau membunuh anaknya? Subhanallah. Lalu pedang yang sudah diasah tajam oleh Nabi Ibrahim ketika hendak menggorok leher Ismail, tiba-tiba keajaiban terjadi. Itu pedang tidak mempan, saudara-saudara. Penasaran Nabi Allah Ibrahim, apakah kurang asah, kurang tajam? Lalu dia belahlah dua batu yang ada di sampingnya. Dia pukulkan, dia belah batu yang ada di sampingnya. Batu yang besar terbelah dua. Tapi ajaib, leher Ismail tidak mempan dengan pedangnya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehingga kemudian Nabi Ismail berkata, wahai ayah, hilangkan rasa belas kasihmu kepada diriku. Ini perintah Allah. Aku redha, aku ikhlas. Buka ikatan tanganku, buka ikatan yang menutup mukaku agar aku bisa melihat saat ruhku berpisah dengan jasadku. Itulah seorang anak yang soleh, saudara-saudara. Beda dengan anak-anak kita. Jangan kata mau disembelih, diperintah untuk sekolah yang benar, mereka semuanya menolak. Disuruh jadi anak yang soleh, mereka maunya jadi anak yang salah. Inilah saudara-saudara hadirin. Bisa jadi anak-anak yang berdurhaka kepada orang tua. Bisa jadi anak-anak yang menentang akan perintah orang tua, yang menentang kepada guru-gurunya, yang mereka hobinya tawuran. Bisa jadi mereka belum diakikahkan atau mereka belum dikorbankan tiap-tiap Idul Adha. Saudara-saudara, makanya ketika datang Idul Adha, di antara kita orang tua harus berusaha. Tahun ini anakku yang pertama, tahun ini tahun kedua adalah anakku yang kedua, tahun ketiga ada anakku yang ketiga. Begitu seharusnya, saudara-saudara. Jangan cukup dengan akikah. Akikah seumur hidup cuma sekali. Tapi kalau kurban selagi Allah memberikan kita rizki. Bukankah kita kuat untuk mengutang daripada mobil? Kredit mobil kita kuat, saudara-saudara. Kredit motor bukan hanya satu. Anak lima-limanya punya motor dengan cara kredit. Tapi kenapa untuk berkurban kita berharap kepada orang kaya? Mana orang kaya lagi ini mau berkorban? Dari dirimu mana? Jadi kalau begitu, selama ini kita menyumpahi diri kita untuk jadi miskin dan mendoakan orang lain yang berkorban agar jadi kaya. Ini sebuah kekeliruan yang harus dihilangkan dalam diri kita, saudara-saudara. Kita semua kaya. Kita semua tidak tinggal di kolong jembatan. Kita semua tidak tinggal di atas gunung. Kita punya rumah. Berpikir secara waras, berpikir secara normal. Kalaulah kita kuat kredit motor, kuat kredit dengan mobil, 2-3 mobil. Tapi kenapa tiap tahun kita tidak sanggup untuk berkorban? Berkaca, bercermin kepada Nabi Ibrahim. Beliau yang sudah berkorban tiap-tiap tahun 13 miliar menghabiskan dana dengan menyembelih onta, sapi dan kambing. Kenapa kita tidak sanggup untuk tiap tahun menyembelih seekor kambing minimal sebagai wujud pengakuan kita dalam tiap-tiap salat? Apa yang kita ucapkan kepada Allah, janji kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat saya, ibadah saya, hidup dan mati saya. Hidup itu, saudara, rezeki, kekayaan, harta benda yang kita punya, kita ucapkan, kita katakan, kita berjanji semua untukmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan penguasa jagat raya. Oleh karena itu, mulai hari ini kita bercita-cita, berjanji, berikrar, berazam agar tahun depan kita berkorban untuk semua anak-anak kita dengan cara bergantian, insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian saudara, kurban dilanjutkan, penyembelihan Ismail dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan suara takbir yang terbata-bata dari mulut seorang ayah yang sangat cinta kepada anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian disambut oleh malaikat Jibril berbarengan
dengan sambutan takbir malaikat Nabi Ismail. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dalam riwayat disembelihlah untuk yang ketiga kalinya Ismail. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Ibrahim pada saat menyembelih Ismail, beliau palingkan wajahnya karena tidak sanggup untuk melihat muka anak yang paling tampan dan rupawan, anak yang diharap-harapkan dari istri yang bernama Hajar radhiyallahu anha. Penyembelihan terjadi ketika pedang menggorok daripada leher Ismail. Yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala mengganti badan Ismail dengan kambing gibas yang datangkan oleh malaikat Jibril, kambing gibas daripada Habil anaknya Nabiullah Adam alaihissalam. Maka luluslah dari perjuangan yang berat yang diterima oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam atas ujian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Nanti pada hari kiamat saudara-saudara, orang-orang yang berkorban sapi, orang-orang yang berkorban kambing, sapi yang dibeli dengan duit yang halal, bukan duit hasil korupsi, bukan duit hasil uang riba. Hati-hati saudara-saudara. Mohon maaf, 1000 kali maaf. Sebesar semahal apapun kambing dan sapi yang saudara beli, tapi dengan duit yang haram, maka korban saudara ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kambing dan sapi yang dibeli dengan duit yang halal, itulah nanti yang menjadi kendaraan bagi tiap-tiap kita pada saat kita bangkit dari kubur. Di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam firman-Nya, "Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda." Pada hari itu kami giring semua manusia menuju kepada Rabb Tuhannya yang Maha Rahman dengan berkendaraan. Jadi saudara-saudara hari ini yang berkorban sapi, berkorban kambing, baik domba ataupun kambing biasa, dengan duit yang halal saudara beli, dengan niat karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, maka nanti saudara-saudara menuju mahsyar sambil menyembat di atas siratal mustaqim, saudara-saudara akan mengendarai daripada hewan-hewan kurban saudara yang diniatkan pada saat kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin. Lalu siapa di antara umat-umat yang terbaik di kalangan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adalah umat yang tadi saya katakan, dengan rezeki yang Allah berikan tiap tahun dia berkorban, dengan susah payah dia kumpulkan, dia tabung duitnya agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi bersabda, "Khiyaru ummati yudhahuna wa syiraru ummati la yudhahuna." Sebaik-baik umatku adalah mereka orang-orang yang mau berkorban meskipun duit boleh hasil usaha dengan usaha yang payah. Dan seburuk-buruk daripada umatku mereka orang kaya yang bakhil, yang pelit, yang korban dalam setahun hanya sekali padahal hartanya masih berlimpah ruah. Inilah yang dikatakan Rasul orang yang paling buruk di atas muka bumi. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kita ingin hidup bahagia, kita ingin hidup selamat, diri kita selamat, istri kita selamat, anak-anak kita soleh dan soleha selamat daripada huru-hara dunia, huru-hara akhirat, selamat daripada pergaulan, daripada geng-geng motor ataupun minum-minuman keras. Kita menginginkan anak-anak yang soleh. Saudara, tadi yang saya katakan, anak-anak kita yang mereka durhaka, yang mereka bersikap brutal, yang mereka sudah tidak lagi mengenal akhlak yang mulia, bisa jadi mereka belum dikorbankan. Ataupun ketika sudah dikorbankan, bisa jadi kurban yang dibelikan untuk mereka adalah mungkin duit yang bercampur dengan duit yang haram. Saudara-saudara, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibin. Allah adalah zat yang maha baik, tidak akan pernah mau menerima sedikit pun daripada kurban, sedekah, infak dan sedekah, daripada harta yang bercampur daripada duit-duit yang haram. Nauzubillah summa nauzubillah. Dengan kata lain, walaupun kita sungsang sumbel, jerih payah mengumpulkan biaya untuk beli hewan kurban, sapi ataupun kerbau,
dengan duit yang halal, itulah yang bakal nyampe ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin selamat diri kita, selamat anak-anak kita, bukan hanya dunia tapi akhirat. Ingin barokah rezeki kita? Jawabannya adalah berkurban. Sebab kata Nabi, ala innal udhiyata minal a'malil munjiyat tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwa kurban akan memberikan keselamatan, akan menjadi penjamin bagi orang-orang yang melakukannya, yang mau berkorbannya. Dia akan menjadi penjamin, penyelamat, benteng untuk dirinya orang-orang yang berkorban, keluarganya dan harta bendanya daripada keburukan dunia dan keburukan akhirat. Inilah saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Sebagai penutup khutbah saya sampaikan surah Al-Kautsar di mana Allah menyatakan bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu adalah yang terputus. Saya katakan saudara-saudara, nikmat Allah begitu banyak. Dari mulai kita dalam kandungan sampai kita lahir, sampai kita tua hari ini, sampai makan kita masuk ke alam kubur, sampai kita disediakan nanti tempat yang paling indah, surga dengan segala keindahannya. Itulah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita, dirikanlah solat baik yang fardu maupun yang sunnah. Kemudian berkurban dengan segala upaya dan usaha agar kamu mendapatkan keridhaan daripada keridhaanku. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sesudah kau melakukan ketaatan, salat tidak pernah kau tinggalkan, kau jadi orang baik, kau jadi orang saleh, kau mentaati akan segala perintahku, kau menjauhi akan segala laranganku. Kata Allah Subhanahu wa taala, biarkan orang-orang yang sirik dengki, yang hasud kepada dirimu, yang membenci akan dirimu, yang sirik akan kekayaanmu, biarkan mereka semuanya adalah orang-orang yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kita sudah berusaha untuk jadi baik. Tiap tahun kita berkorban menghindari harta-harta yang haram. Masih ada saja orang yang iri dengki, yang hasud, yang zalim kepada saya. Jangan saudara pikirkan, jangan saudara risaukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lamu bi'adaikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah sebagai pelindungmu, cukuplah Allah sebagai penolongmu, karena Allah tahu siapa orang-orang di antara yang memusuhi dirimu, orang-orang yang menzalimi dirimu, orang-orang yang memecah belah daripada kerukunanmu dengan saudara-saudaramu. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan iman kita seperti imannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kesabaran kita seperti Nabi Ayub dan Nabi Isa alaihissalam, menjadi orang tua yang menjadikan panutan bagi anak-anaknya, orang tua yang sabar, istri-istri yang sabar dalam menghadapi anak-anaknya. Percaya dan yakin saudara-saudara, dengan mentauladani kepada Nabi Ibrahim sebagai ayah, seorang istri mentauladani kepada Siti Hajar dan Siti Sarah sebagai ibu daripada kedua para nabi. InsyaAllah kita akan mendapati anak-anak kita seperti Nabi Ismail, walaupun tidak menjadi nabi, minimal anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh minimal dalam solat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh mereka tidak pernah meninggalkannya, insyaAllah. Semoga korban kita menjadi korban yang diterima Allah Subhanahu wa taala, korban yang ikhlas, korban yang semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selamatkan kita daripada huru-hara dunia, huru-hara alam kubur dan huru-hara akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.